Dalam duka Dia setia, di dalamku Dia pimpinku, Dia tuntunku, Dia hiburku di jalannya. Kekuatanku dalam Yesus, kebaikannya ikutiku, dan ku hidup bagi Yesus. Tuhan anugerahnya kekal, selamatkanku. Mari bersama-sama kita sembah Yesus. Dalam suka, dalam duka, Dia setia, di dalamku. Yang pimpin setiap kami. Dia pimpinku, Dia tuntunku, Dia hiburku di jalannya. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. Kekuatanku dalam Yesus, kebaikannya ikutiku, dan ku hidup bagi. Shalom, selamat pagi, salam damai dalam kasih Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada hari ini kita dapat mengikuti ibadah secara online dimanapun Anda berada pada saat ini. Mari kita mulakan acara kita untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulakannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kamu berdoa dimanapun kamu berada pada saat ini, kamu berdoa dalam hati dan saya berdoa dengan suara kedengaran. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terpujilah namamu Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama khususnya dalam ibadah secara online ya Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan pada hari ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kuasa Roh-Mu Tuhan yang menguasai mereka ya Tuhan, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam pimpin pujian, singers dan juga bermain musik ya Tuhan. Engkau rapi mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan, supaya apapun yang mereka
sampaikan ataupun apapun message yang Tuhan sampaikan lewat daripada pelayanan mereka itu ya Tuhan dapat memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu ya Tuhan, dan dapat memberkati kepada kami semua ya Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga hamba-Mu yang menyatakan firman-Mu ya Bapa. Kami mau menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu. Engkau memberikan dia kekuatan ya Tuhan, dan juga Engkau memberikan dia suara ataupun Engkau memberikan dia hikmat dan kebijaksanaan untuk menyatakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang akan menguasai seluruh kehidupan mereka ya Bapa. Sekiranya ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu di dalam ibadah kami pada hari ini, walaupun secara online ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus dan darah Yesus, Engkau singkirkan dan hancurkan semuanya itu ya Tuhan. Dan kami percaya kuasa Roh-Mu Tuhan yang menguasai setiap anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan. Terima kasih Bapa di surga, kami mulahkan persekutuan kami ataupun ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberkati kami. Dimanapun kami berada ya Tuhan, dimanapun kami mendengar, Engkau memberkati kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami mulakan acara kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah kepada seluruh jemaat Tuhan. Dimanapun berada, mari kita mengangkat pujian bagi Tuhan sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Mari kita mengangkat pujian yang mengatakan berkat kemurahan-Mu Tuhan. Mari kita menyanyi bersama-sama dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Mari kita sekali lagi katakan, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
Haleluya, haleluya, amen. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, Amen. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. haleluya. Haleluya, haleluya. Kita akan mengangkat satu pujian, dan waktu pujian ini kita nyanyikan, kita boleh menjalankan pemberian di dalam keluarga kita masing-masing. Dan selepas pujian ini, kita terus masuk di dalam doa syafaat. Mari kita membawa pujian, yaitu Ku Diberi Kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku.
berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Mari kita berdoa, saya pimpin dengan suara yang kedengaran. Tuhan, Bapa kami di sorga, Allah yang kami kenal, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi ini Tuhan kami datang kepadamu Bapa, serta kami mengucap syukur atas berkat pertolongan Tuhan untuk setiap pribadi kami. Sehingga pada saat ini kami dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan di tempat masing-masing pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pada pagi ini juga kami mengingatkan beberapa saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, bahkan jemaat Tuhan yang sedang sakit pada saat ini. Kiranya Tuhan Engkau akan tolong sembuhkan mereka, jamah penyakit mereka Tuhan, supaya mereka akan memperoleh kesembuhan yang daripada Allah sendiri. Tuhan, kami doakan juga bagi jemaat Tuhan, warga Mas yang pada saat ini sudah tidak boleh bergerak seperti orang-orang muda. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau kenal mereka Bapa. Biar kiranya Tuhan Engkau hadir di tempat mereka, Engkau hibur mereka, kuatkan iman percaya mereka, supaya mereka tetap setia kepada Engkau Tuhan, dan menyerahkan seluruh keberadaan mereka ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan sendiri yang akan menolong mereka. Tuhan Yesus, pada pagi ini juga kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang pada masa ini sudah lama tidak dapat berkumpul bersama dengan anak-anak yang lain. Namun kami percaya Tuhan, dengan kuasa-Mu Engkau hadir di tempat di mana mereka berada saat ini, baik yang ada di rumah. Tuhan, Engkau akan tolong berkati mereka, beri mereka kekuatan, kerinduan terus untuk memuji dan menyembah Tuhan di tempat mereka. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak muda kami yang ada di jemaat ini. Tuhan, Engkau berkati mereka di dalam kehidupan mereka, supaya mereka menjadi anak
yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan dimanapun mereka akan berada, mereka dapat menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan Yesus, kami serahkan juga bagi seluruh jemaat Tuhan SIB Baru Jumpa, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau berkati supaya jemaat Tuhan pada saat ini semakin mereka setia beribadah, menyembah Tuhan di tempat di mana mereka sedang berada, baik yang ada di rumah. Tuhan, Engkau akan terus memberkati agar nama Tuhan terus disanjung tinggi di dalam kehidupan kami selaku umat Tuhan. Terpuji Engkau ya Bapa. Pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang banyak berduka cita karena kehilangan keluarga yang dikasihi. Tuhan, Engkau akan tolong mereka ya Tuhan. Engkau hibur mereka supaya mereka terus memperoleh kekuatan damai sejahtera daripada Allah sendiri. Terima kasih ya Bapa, karena kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa dan Engkau kenal Tuhan setiap kebutuhan anak-anak Tuhan pada saat ini. Baik anak-anak Tuhan, jemaat yang keluar daripada kampung ini karena pekerjaan, karena pendidikan, dimanapun mereka berada saat ini tersebar di seluruh Malaysia ini, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mohon perlindungan-Mu Bapa, supaya Engkau akan terus melindungi anak-anak Tuhan dimanapun mereka sedang berada saat ini. Tuhan, Engkau kenal bahwa anak-anak Tuhan mengalami kesulitan untuk bergerak bebas pada saat ini. Tetapi kami mohon Tuhan supaya Engkau akan kuatkan iman kami selaku jemaat Tuhan, agar kami tetap setia kepada Tuhan apapun keadaan yang kami hadapi. Biar Kristus yang akan kami puji dan Kristus yang akan kami sanjung di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus, kami doakan juga pemimpin-pemimpin sidang, baik persekutuan wanita, persekutuan pemuda-pemudi, pemimpin jemaat SIB Baru Jumpa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau berkati mereka. Beri mereka kesetiaan, beri mereka kesabaran, kasih, supaya mereka tetap melayani Engkau ya Bapa dengan kuasa dan hikmat daripada Allah sendiri. Baik pemimpin kawasan, setiap kawasan SIB, bahkan pemimpin-pemimpin pusat yang ada di Kota Kinabalu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau berkati mereka di dalam kebutuhan mereka secara jasmani. Tuhan, Engkau memberkati supaya mereka akan memperoleh kecukupan daripada Tuhan sendiri. Bahkan keluarga mereka juga Tuhan berkati supaya mereka senantiasa di dalam perlindungan Tuhan, senantiasa memperoleh kekuatan, ketabahan daripada Allah sendiri. Terpuji Engkau ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini juga kami mengingatkan keadaan ekonomi jemaat Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati seluruh umat Tuhan yang memerlukan keperluan setiap hari. Tuhan, Engkaulah sumber berkat. Biar kiranya Tuhan, Engkau akan memberi dan Engkau memberkati pekerjaan jemaat Tuhan, agar kami senantiasa memperoleh kecukupan daripada Tuhan. Bahkan kami dapat memberi untuk membantu daripada pelayanan pekerjaan Tuhan, baik di dalam sidang sendiri maupun luar daripada jemaat kami. Terpuji Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mohon supaya Engkau memberkati di dalam semua usaha jemaat-Mu, agar kami senantiasa merasakan berkat
yang daripada Allah sendiri. Tuhan, kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Kami serahkan yang di Pertuan Agung ke dalam tangan-Mu, Perdana Menteri, kabinet menteri. Kami mohon Tuhan supaya Engkau akan campur tangan. Tuhan, Engkau kenal bahwa keadaan politik pada saat ini ataupun keadaan pemerintah kami Malaysia pada saat ini, Tuhan, Engkau kenal akan masalah yang sedang mereka hadapi. Dan biar kiranya Tuhan Engkau campur tangan, Kau akan memberikan kebijaksanaan kepada mereka supaya mereka dapat melakukan yang terbaik, supaya seluruh rakyat yang ada di dalam negara ini dapat menikmati kehidupan yang baik, aman, damai. Karena Tuhan yang ada dan Tuhan yang menyatakan kehendak dan rencana-Mu melalui kerajaan. Dan kami mohon Tuhan supaya setiap umat Tuhan yang ada pada masa ini, khususnya di dalam negara Malaysia, Tuhan, apapun keadaan, kiranya Engkau memberikan ketenangan untuk kami selaku anak-anak Tuhan, agar kami tetap berserah kepada Tuhan dan mohon pimpinan perlindungan-Mu Bapa, supaya kami senantiasa hidup di dalam pertolongan Tuhan sendiri. Dan kami berdoa juga untuk keadaan dunia pada saat ini yang mengalami pandemik COVID-19. Kami mohon Tuhan supaya Engkau yang akan tolong kami di dalam kami melalui semua ini, biar Tuhan sendiri yang akan memulihkan keadaan dunia pada saat ini sesuai dengan rencana Tuhan sendiri. Terpuji Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau menyatakan kuasa-Mu supaya umat manusia dapat mengenal kuasa Tuhan di dalam semua apa yang berlaku. Terpuji Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa segala doa yang kami telah naikkan ke hadirat Tuhan, Engkau sudah mendengar. Dan biarlah kiranya Tuhan, rencana-Mu yang akan terlaksana dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan mohon semua ini hanya di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sama-sama katakan Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada anak Tuhan yang pada hari ini mengambil bahagian dalam pimpin pujian. Dan pada hari ini kita akan masuk dalam pengongsian firman Tuhan yang saya akan bawa untuk kita bersama-sama pelajari pada siang hari ini. Jadi saya sangat bersyukur oleh karena Tuhan telah memberi kekuatan bagi kita semua, memberi kita semangat untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan secara live pada siang hari ini. Yakin percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Jadi pada hari ini saya akan membawa kita firman Tuhan, dan sebelum itu kita berdoa dulu, minta pimpinan campur tangan pada Tuhan, supaya firman Tuhan yang saya akan kongsikan ini dapat saya sampaikan dengan baik, dan juga kita semua yang hadir dan mendengar secara live pada hari ini, dapat mendengar dan menerima itu semua dengan baik juga. Ini satu harapan kita, karena kita sadar kita ini adalah manusia yang sangat terbatas. Jadi mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga atas berkat pimpinan penyertaan buat kami semua. Selama beberapa hari kami sudah bekerja sendiri, dan pada hari ini Tuhan kami duduk bersama-sama untuk mengongsikan firman-Mu. Kami minta Tuhan kuasa memberkati kami semua, supaya kami diberi kekuatan dan semangat baru untuk mengongsikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Agar ini menjadi satu kekuatan berkat baru buat kami semua sebagai anak-anak Tuhan. Dan bagi hamba-Mu yang telah Kau percayakan untuk menjadi wakil-Mu dalam pengongsian firman-Mu, kuatkan hamba Tuhan, yakinkan hamba Tuhan, supaya hamba mampu menyampaikan firman-Mu ini dengan baik, dengan jelas, supaya anak-anak-Mu yang mendengar, mereka akan diberkati lewat firman-Mu ini. Dan seandainya kosong-kosong luar yang cuma campur tangan, kami minta di dalam nama-Mu diusir jauh dari tempat kami, supaya kami dapat menerima berkat-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon dan meyakini semuanya ini hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Jadi pada hari ini saya sangat bersyukur, berterima kasih oleh karena kesempatan. Jadi pada hari ini saya akan mengongsikan beberapa ayat firman Tuhan yang saya terambil dalam perjanjian baru. Dalam Lukas 21, mulai membaca ayat 34 sampai ayat yang ke-38. Lukas pasal yang ke-21, ayat 34 kita mulai sampai 38. Dan kalau saudara sudah membuka dan saya akan membaca, saudara akan mengiringi dalam kitab saudara masing-masing. Garis tebal di atas yaitu nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat ke-34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarap oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti satu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah sentiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Pada siang hari, Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari, ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Ayat yang terakhir. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Jadi pada hari ini sesuai dengan firman Tuhan yang saya ambil, yang saya mau kongsikan, yang saya mau kita pelajari bersama-sama pada hari ini, sesuai dengan keadaan situasi kita sebagai manusia, kehidupan kita sebagai manusia, saya akan ambil satu tema, yaitu hidup manusia terikat dengan waktu. Ini adalah tema firman Tuhan yang saya mau kongsikan buat kita. Sewaktu saya membaca firman Tuhan ini, banyak tema sebagai pokok pembicaraan yang saya mau ambil. Tapi setelah saya baca kembali, saya pikir kembali, yang ini mungkin sesuai, karena ini yakin percaya, Tuhan telah berbisik dalam hati saya, supaya ayat ini sesuai ataupun tema ini sesuai untuk dikongsikan pada hari ini untuk kita semua. Jadi itu makanya saya ambil tema ini,
hidup manusia terikat dengan waktu. Jadi artinya waktu itu yang mengikat kita dan waktu itu yang berkuasa atas kita. Jadi kita tidak boleh terlepas daripada waktu yang mengikat menguasai kita. Bagaimanapun caranya kita sebagai manusia, bagaimanapun helanya kita sebagai manusia, untuk melepaskan, melewati akan waktu yang ada sekarang ini berkuasa atas kita, kita tidak akan terlepas. Jadi kita harus ingat bahwa dunia tempat kita tinggal, hidup pada hari ini, ianya merupakan satu sementara saja. Jadi kita menunggu waktu kembali ke mana kita berasal. Jadi untuk meyakinkan kita bahwa kita menunggu waktu untuk kembali ke tempat asal kita, yaitu kita harus ingat, yaitu kematian. Jadi kita harus ingat bahwa hidup kita ini sebagai manusia dalam dunia ini sangat pendek oleh karena kita terikat dengan waktu. Kita boleh lihat dalam Mazmur 89:48. Jadi oleh karena itu semasa kita hidup dalam dunia ini, kita harus mempergunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Kita boleh lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 17, supaya kita benar-benar kembali ke tempat asal kita, yaitu di sorga. Jadi, apa tindakan terbaik dari kita supaya kita kembali ke tempat asal kita? Ini merupakan satu pertanyaan bagi kita sebagai manusia pada saat ini. Menjadi pertanyaan bagi kita. Apa tindakan yang terbaik supaya kita kembali ke tempat asal kita? Kita boleh lihat dalam ayat yang ke-34. Bagaimana dia mengatakan, jagalah dirimu. Ini adalah jawabannya bagi kita sebagai manusia. Ya, bagaimana kita harus mengawasi diri kita untuk memastikan bahwa kita ini mampu menjaga diri kita ini sekalipun kita ini adalah manusia ataupun daging. Dalam Kejadian 6 ayat 3c. Bagaimana kita harus mengawal ataupun mengawasi diri kita. Bagaimana kita harus memastikan bahwa kita ini mampu menjaga diri kita ini daripada hal-hal yang tidak baik, sekalipun diri ataupun kemanusiaan kita ini adalah daging. Bagaimana kita harus tetap kuat, bagaimana kita harus tetap teguh. Sekalipun banyak pencobaan yang datang kepada kita, kita mampu menahan diri kita daripada kuasa-kuasanya. Itu makanya kita harus kuat. Dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-3c. Dan juga kita harus atau kita perlu tetap bersemangat. Bagaimanapun banyak pencobaan-pencobaan yang datang dengan kita sebagai manusia, kita harus punya semangat untuk menahan diri kita daripada hal-hal dunia ini. Ini merupakan satu hal yang sangat perlu bagi kita sebagai manusia pada hari ini. Karena kita sadar kita ini adalah daging. Tapi sekalipun sedemikian, kita harus punya semangat. Kita perlu tetap percaya pada diri kita bahwa roh yang ada di dalam kita ini membantu dalam kelemahan kita, yaitu Allah itu sendiri yang sekarang ini ada di dalam daging kita ini. Dia boleh membantu kita, dia boleh membuatkan kita kuat daripada pencobaan-pencobaan yang datang kepada kita. Dalam Roma 8 ayat yang ke-26c, bagaimana roh itu yang membantu di dalam kelemahan kita ini, dia akan menyertai dan diam di dalam kita. Ya, ini merupakan satu hal yang sangat perlu dan harus kita sebagai manusia ingat pada hari ini. Sekalipun hari Tuhan itu dengan tiba-tiba jatuh ke atas kita, dalam ayat yang ke-34c, kita tidak akan merasa takut lagi. Ya, saya ulangi sekali, ayat ke-34c. Sekalipun hari Tuhan itu dengan tiba-tiba jatuh ke atas kita, ke atas saudara, dan atas kita semua yang disebut dan sadar mengakui bahwa dia adalah manusia, kita tidak akan rasa takut lagi. Karena apa? Kita punya kekuatan, kita mampu menahan diri kita, dapat memelihara, menjaga diri kita ini dari berbuat jahat. Dan kita tidak akan menolak apapun yang terjadi kepada kita.
kita tidak akan menolak itu semua. Karena sudah pasti kita kembali di mana kita sudah berasal. Ya, kita tidak akan menyesal dan kita tidak akan marah kepada masalah yang sudah menimpa kepada pribadi kita. Dan kita tidak lagi menangis oleh karena sebab kita menyesal akan perbuatan kita yang dahulu. Karena kita sudah punya kekuatan kemampuan untuk memelihara diri kita dengan baik. Sebagai orang yang percaya Allah, kita sudah sedia maklum, ya. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita sudah sedia maklum bahwa Dia akan menimpa semua penduduk bumi ini, ya. Jadi oleh karena kita sudah memelihara menjaga diri kita ini. Oleh karena hal ini pasti akan menimpa semua penduduk bumi ini. Itu makanya kita sebagai anak-anak Tuhan supaya kita menjaga diri kita sekalipun hidup kita ini terikat dengan waktu yang mengikat kita. Kita tidak boleh melepaskan diri kita. Kita tidak akan menangis dengan hal yang berlaku kepada kita. Ini merupakan satu hal yang sangat perlu bagi kita pada malam hari ini ataupun pada pagi ini. Yang kedua, yaitu kita lihat dalam ayat yang ke-36e. Bagaimana dia mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa. Artinya kita harus senantiasa sedar, bangun, dan bersiap sedia. Kemungkinan pencobaan itu akan datang kepada kita. Oleh karena kita sedar dan bangun dan tetap bersiap sedia, kita perlu banyak berdoa. 36b. Kita perlu banyak berdoa. Ini merupakan satu hal yang sangat perlu bagi kita sebagai manusia yang sekarang ini terikat dengan waktu. Alasannya supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Ini merupakan alasan supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Matius 26 ayat yang ke-41e. Dan supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Ini merupakan satu hal yang perlu bagi kita. Mengapa kita harus berlaku sedemikian? Dalam ayat yang ke-36c. Supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Supaya kita akan luput daripada semua yang akan terjadi. Artinya kita dapat tahan ataupun menahan diri kita di hadapan Tuhan. Menahan diri ataupun tahan diri kita di hadapan Tuhan. Artinya kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Kita tetap di dalam Tuhan. Ayat yang ke-36d. Ya. Ini merupakan satu hal yang sangat perlu dan harus kita ingat pada pagi ini. Bagaimana kita harus mengingatkan ini sebagai satu pelajaran bagi kita sebagai manusia pada pagi ini. Karena kita tahu bahwa kita ini hidup terikat dengan waktu. Dan waktu itulah yang berkuasa atas kita. Maka itu kita ingat firman Tuhan ini, tanam dan praktikkan ini dalam setiap pribadi kita. Dan yang ketiga, kita lihat dalam ayat yang ke-38. Bagaimana dia katakan, kita harus mendengarkan dia. Dalam ayat yang ke-38. Ya. Artinya kita harus peka dengan suara Tuhan. Kita harus menerima dia sebagai terang. Kita harus menerima dia sebagai pemimpin. Kita harus menerima dia sebagai keselamatan. Kita harus menerima dia sebagai jalan. Dan kita harus menerima dia sebagai kehidupan bagi kita. Sebagai tempat kekal kehidupan kita. Jadi kita harus ingat, kalau kita akui, percaya saja Allah, tetapi kita tidak mendengar suara Allah, mereka tidak diizinkan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu surga. Ini kita harus ingat. Kita melihat seperti mana orang-orang Israel, ya, yang keluar daripada Mesir, pergi ke tanah perjanjian. Dalam bilangan 14, 29 sampai ke 34, saudara boleh baca di sana. Jadi kita perhatikan ayat yang ke-37. Pada siang hari, Yesus mengajar di bait Allah. Oleh itu banyak orang datang kepadanya. Karena apa mereka berlaku sedemikian? Karena mereka mahukan jalan itu. Karena mereka mahukan keselamatan itu.
karena mereka mau akan kehidupan itu. Dan juga mereka mahu akan tempat itu. Jadi oleh karena kita sebagai anak-anak Tuhan, yang pada hari ini yang terikat dengan waktu, kita harus ingat supaya kita menjaga diri kita, berjaga-jaga dan juga mendengarkan Dia. Supaya sekalipun waktu yang sekarang ini mengikatkan kita dan terjatuh ke atas pribadi kita, kita tidak akan menyesal di satu hari kelak. Ini merupakan satu hal yang sangat perlu bagi kita pada hari ini, pada siang hari ini, supaya kita mempraktikkan ini semasi kita berkomunikasi antara sesama kita. Sekalipun waktu itu sudah sampai ke antara pribadi kita, siapa kita tidak akan menyesal. Karena kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan kita perbuat semasa kita berada di dunia ini. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi, sebelum saya beri kepada acara yang seterusnya, kita berdoa dulu. Saya pimpin kita dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, atas berkat pimpinan penyertaan-Mu. Kami sudah mendengar, mengungsikan sedikit pada firman-Mu. Kiranya ini Kau taruh setiap hati pribadi kami. Dan kami semua yang sudah mendengar akan diberkati. Dan kami akan dikuatkan, diperbaharui hati kami. Dan dapat melakukan segala apa yang Tuhan inginkan. Lakukan supaya kami hidup baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon semuanya ini hanya di dalam nama-Mu berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, saya yang memimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di akhir ibadah kami pada pagi ini, kami sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini. Dapat berjalan dengan baik. Kami yakin anak-anak Tuhan yang sudah mengikuti acara pagi ini, sudah diberkati Tuhan lewat puji-pujian, doa, terlebih firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, urapi hati, pikiran anak-anak Tuhan, dimanapun berada, supaya kami seperti tanah yang subur, agar firman Tuhan itu bertumbuh subur, berakar, dan berbuah lebat. Berkati juga hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Baik di dalam pelayanannya Tuhan Engkau berkati. Dan kami juga berdoa untuk seluruh keluarga hamba Tuhan ini juga, biarlah Tuhan akan memberkati seluruhnya. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan sepanjang minggu ini. Apapun kesibukan kami, pekerjaan kami, kiranya Tuhan akan melindungi kami daripada yang jahat. Dan berkati seluruh usaha pekerjaan anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, lindungi kami juga dari jangkitan penyakit yang melanda dunia pada masa kini, COVID. Tuhan Yesus, kami yakin Tuhan sudah melihat seluruh pergumulan anak-anak Tuhan pada saat ini. Kekhawatiran, ketakutan yang kami hadapi. Tuhan, Engkau kuatkan iman percaya kami dalam kami menghadapi suasana yang menakutkan.
Kami yakin dan percaya Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang senantiasa melindungi kami, menjadi perisai bagi anak-anak Tuhan yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Terpuji, termulialah namamu Bapa ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami yang tak sempurna ini, dan kami mengaku di hadapan-Mu, kami adalah manusia yang terbatas adanya di hadapan-Mu. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengerti, dan Tuhan yang peduli di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami yang kami pohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel.